Selamat siang menjelang sore. Kita bahas satu match, big match di atas kertas, tidak di lapangan. Em, Liverpool untuk kelima kalinya kalah dan kembali lagi tahun ini tidak cetak gol dari open play, hanya satu gol lewat penalti. Dan 5 kali beruntun kalah itu di kandang di Anfield. 5 kali beruntun kalah. Gue nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu Liverpool pernah 5 kali beruntun kalah di kandang di Anfield. Kayaknya kalau pernah pun mungkin 90-100 tahun yang lalu. But anyway, apakah Chelsea layak menang? Ya, dari sisi permainan, dari sisi peluang, dari sisi create chances, ya Chelsea layak menang. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Cuman sebelum gue mulai masuk pertandingan, mau bahas satu soal wasit dan penalti. Jadi Kante itu dalam tangan aktif, ya. Pak pasif itu kan begini, aktif, di shoot, kena tangannya nggak dikasih penalti, nggak kena badan dulu langsung tangannya. Nah, wasit mungkin berpendapat bahwa itu bisa sengaja dari Alexander Arnold, sengaja syuting ke tangannya karena arahnya juga nggak jelas. Kalau syuting, kalau nggak kena tangannya, bolanya akan kena, mungkin ya. Jadi wasit punya interpretasi sendiri untuk gue sih 50-50. Banyak wasit yang memberikan itu penalti dengan hal seperti tadi, tapi wasit tadi enggak. Oke, kita lihat kasusnya tadi, hari yang sama kemarin juga, Fulham lawan Spurs. Fulham cetak gol 1-1, dianulir. Kenapa? Karena sebelum itu, beberapa detik sebelumnya terjadi Lemena ditendang, kena tangannya. Padahal Lemena badannya miring, tangannya itu nggak aktif, lurus sesuai dengan badan. Ditendang, kena tangan, dibilang itu penalti, itu hands. Makanya golnya dianulir. Emang tangannya harus dipotong atau gimana? Nggak ngerti gue. Ini yang jadi masalah dengan wasit Inggris. Mereka tidak punya aturan baku. Semua tergantung interpretasi wasit. Kalau itu terjadi tergantung interpretasi wasit, udah jadi subjektif. Karena aturan FIFA udah nggak berlaku lagi. Ini yang jadi, dan ini setiap minggu, hampir setiap minggu selalu ada kasus, selalu ada masalah di mana eh, wasit membuat sebuah keputusan yang sangat kontroversial. Oke, kita masuk ke pertandingan. Gue tweet, kalau lihat dari line up, Liverpool lebih unggul karena pemain intinya Fabinho udah balik, pemain intinya turun semua. Oke, di atas kertas Chelsea yang menarik menurunkan Chilwell di kiri, Reece James di kanan, bukan Alonso atau Odoi. Kenapa? Untuk gue masuk akal. Gue tweet juga di situ, lo boleh cek. Untuk gue masuk akal karena mereka secara defense lebih bagus daripada attack. Dan lu lihat pada saat Liverpool keluar, 3 center back di cover oleh Reece James kanan sama Chilwell kiri. Jadi lebih untuk menggerendel lini tengah. Kenapa Chelsea bermain lebih bagus, membangun serangan? Karena kalau menurut gue, Kante dan Jorginho itu nggak pakai dribbling, nggak pernah kehilangan momentum, passing, crossing, seperti golnya Mason Mount. Jadi bermain cepat sehingga serangan Chelsea itu jauh lebih cepat. Oke. Dan jarak antar pemain itu seperti kayak lawan MU, lawan Wolves, lawan MU dan tadi itu juga cukup rapat. Sehingga mereka dengan gampangnya menguasai pertandingan, bermain dengan sekali dua kali sentuh lah. Tapi di babak pertama itu mungkin hanya 15 menitan. 15 menit pertama Liverpool pegang bola. 15 menit terakhir 10-15 lah sekitar itu. Chelsea 15-20 lah. Itu Liverpool pegang bola. Cuman pegang bolanya di babak pertama tahu berapa? Itu ada 23 crossing di mana hanya 11 yang sampai. Di babak pertama. Babak kedua gue nggak cek lagi. Sebentar, ini gue lagi ada
Datanya di sini mungkin accurate long ball total itu ada 55 Chelsea. Liverpool 55, ya 55. Gue nggak tahu ini 55, ya nggak jauh beda lah. But anyway, long ball-nya itu nyaris nggak berarti. Beda dengan long ball-nya Chelsea yang lebih kayak golnya Mason Mount itu bad defense ya kalau untuk gue. Harusnya bisa ke cover itu Fabinho. Em, Liverpool boleh pegang bola lebih banyak, tapi nyaris nggak ada peluang. Mereka cetak satu shot on target itu di menit-menit akhir. Jadi sebelumnya itu ada total 7 shots di mana 6 shots on target, baru 7 shots itu terakhir ke arah kiper sehingga dihitung sebagai on target. Total 7 shot dan 1 on target. Chelsea 11 shots 5 on target. Peluang lebih besar, create chances. Liverpool 6, Chelsea 11. Big chance Liverpool kalau di data ini 0, tapi Mane yang shoot tendang ke angin itu gol dari crossing dari Salah itu gue bilang itu big chance. Tapi di sini nggak dihitung. Nah, sementara Chelsea dihitung 2 big chance. Kalau gue bilang Werner dapat 2-3 big chance lebih besar. Jadi secara overall, secara permainan, secara membangun serangan itu lebih jelas, lebih firm Chelsea. Walaupun mereka di press, mereka selalu bisa keluar. Nah, ini yang jadi masalah dengan Liverpool. Orang bilang, oh ya cedera fansnya ya. Ini cedera, itu cedera. Lu lihat, Liverpool itu kalah. Nggak kebobolan 3, 4, 5 gol. Kalau kebobolan 3, 4, 5 gol, lu bisa bilang defense-nya jelek. Hanya lawan City, oke? Tapi City udah biasa cetak banyak gol. Kalau lu lihat kekalahan terutama atau seri, Liverpool itu nyaris nggak kebobolan. Kalau kebobolan mungkin 1-2, 1-2. Itu normal. Jadi bukan karena nggak ada Van Dijk, nggak ada ini Matip apa kebobolan. Yang jadi masalah dan komentatornya juga bilang, berkali-kali gue bilang, di depan itu nggak bisa cetak gol. Mau Mane, Salah diganti, emang nggak main bagus. Emang Firmino main bagus. Jota, ya mungkin dia baru balik nggak kelihatan juga. Jadi nggak ada kreativitas. Lu ngandelin Curtis Jones, justru Curtis Jones itu punya andil besar pada saat mereka kalah atau seri. Kenapa? Dia itu praktis nggak ke belakang. Yang ke belakang itu cuma Thiago sama Wijnaldum. Dia itu menjadi apa ya? Center untuk distribusi bola. Tiap kali dia pegang bola, lihat kiri kanan dulu, ngopi dulu, hilang momentum. Kalau nggak dribbling dulu, menghambat ini tipikal pemain Inggris lah, menghambat sirkulasi bola cepat. Jones banget. Dan gue sampai sekarang nggak habis pikir juga kenapa Jones selalu dimainkan. Tadi diganti sama Oxlade. Kenapa nggak Keita dari awal? Terus serangan Chelsea itu lebih dari sayap kiri. Kenapa? Alexander-Arnold lebih ke depan. Di situ ada Mason Mount, ada Werner. Sehingga Ziyech nyaris nggak terlibat. Sekali dua kali kasih satu crossing ke Werner, keren banget. Cuman Werner ya gitulah, banyak otot, dikit otak. Sehingga serangan itu selalu kalau nggak dari sayap, dari kiri. Dan Ziyech itu nyaris nggak dilibatkan karena nggak dapat bola juga. Sekali-sekali dia dapat bola, at least dia punya kontribusi. Secara overall nggak begitu kelihatan, maka dari itu diganti. Make sense lah. Dan kalau gue bilang kenapa Chelsea bisa bermain seperti ini, orang bilang ya man of the match-nya siapa? Apakah Mason Mount atau Werner atau siapa? Enggak. Man of the match untuk gue Kante. Gue nggak tahu siapa man of the match-nya, tapi untuk gue Kante dan juga Jorginho. Walaupun Christensen main bagus, siapa lagi main bagus ya? Mason Mount oke. Chilwell
not bad secara defense, tapi murni dari sisi transisi menyerang ke defense, defense menyerang, itu selalu Kante dan Jorginho, terutama Kante selalu terlibat. Dan Kante itu nyaris nggak kehilangan bola. Maka dari itu harusnya si siapa namanya Tuchel melihat bahwa Kante itu punya peran sangat penting sekali, terutama dari sisi bukan Kovacic. Kalau Jorginho kan kita tahu benar-benar DM. Kovacic itu terlalu banyak dribbling. Tapi ya Chelsea cetak 1 gol. Chelsea ini kan nggak cetak banyak gol. Nah ini juga kedepannya bisa jadi masalah buat Chelsea. 2 kali seri, 0-0 lawan MU, 1-1 lawan Southampton. Tadi menang 1-0, nggak cetak banyak gol. Sekarang ia dapat berapa poin-poin, tapi there will be time di mana mereka pemain belakangnya performanya agak drop, mereka kebobolan, nggak bisa cetak banyak gol. Ini untuk gue, menurut gue itu mesti jadi PR buat Tuchel. But anyway, ya gue sih sedih gue lihat Liverpool bisa berubah dalam setengah tahun, setahun bisa bermain kayak begini. Oke, thanks for watching.